Shalom, selamat pagi, salam Patunggilan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat membangun ibadah bersama. Ibadah Minggu pagi ini, tanggal 17 Mei 2020, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Umboh STH. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun saat ini masih dalam waktu perpanjangan pemberlakuan PSBB untuk penanganan COVID-19, kita tetap bersyukur. Kita tetap bersemangat untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Semoga COVID-19 segera berakhir. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 191, bait 1 dan 2. Selamat pagi jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir di tengah jemaat. Amin. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 197, ayat yang pertama dan ke-6. Allah dimuliakan.
Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami masih jauh dari sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kami beraktivitas sehari-hari, dalam kami mengolah pikiran, perkataan kami. Kami menyadari Tuhan betapa rapuhnya kami untuk mempertahankan hakikat kami sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat membersihkan kami, memulihkan hidup kami untuk kembali kepada jalan kebenaran. Kami tidak ingin tinggal di dalam kegelapan, tapi kami ingin berjalan bersama Engkau, membangun kehidupan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah membiarkan kami pulang dengan hampa ketika kami memohon dengan sungguh-sungguh pengampunan-Mu. Kami akan memperoleh kasih-Mu yang besar, pengampunan-Mu yang luar biasa yang tidak pernah lekang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Kristus, darah-Mu telah mengampuni kami di Golgota. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita melanjutkan dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saatnya kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca sebagian kesaksian firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati pikiran kami sehingga kami mampu mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-23. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Berbahagialah yang mendengar dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, tidak terasa bahwa sekarang kita sudah sampai pada Minggu Paskah yang ke-7. Dan hari Kamis nanti kita akan masuk pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jemaat yang kasih, pada situasi Prapaskah sampai Paskah ini memang cukup berat sekali kita rasakan karena situasi dan kondisi yang terkait dengan permasalahan COVID-19. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, banyak dari kita yang kemudian hanya mau memikirkan diri sendiri. Bukan karena egois, tetapi karena diri sendiri aja sudah berat. Mereka yang terpapar oleh COVID apalagi, yang keluarganya memang sakit, harus dikarantina di rumah sakit, tidak boleh dijenguk.
Bahkan ada juga yang berangkat karena COVID. Dimakamkan tanpa ada upacara seperti yang biasa dilakukan. Semua nampak sepi, sunyi, semua diam. Dan sekarang ini dengan masa COVID yang masih berlalu, perekonomian juga menjadi agak kacau. Oleh karena kasus PHK yang mungkin dialami oleh pasangan atau diri sendiri. Belum juga kejahatan yang di jalan, perampasan sepeda motor, pencurian mobil, perampokan. Semua seolah-olah membuat kita semakin merunduk, tiarap, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaat yang kasih, saya di rumah mempunyai sebuah lukisan. Tuhan Yesus sedang berada di tengah danau, di perahu. Murid-muridnya semuanya terpuruk, merunduk, khawatir melihat laut yang bergelora, seolah mereka sudah sampai pada maut, pada kematian. Tetapi yang menarik bagi saya, dalam situasi semuanya terpuruk, merunduk, Tuhan Yesus tetap berdiri kokoh dan memberkati. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, ya memang seperti itu sebenarnya realitanya. Dalam situasi yang terpuruk kayak apapun, Tuhan tetap kokoh berdiri dan memberkati kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah-perintahnya dan hanya merasa sedih, merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa, merasa hancur. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita sungguh sangat artistik. Saya ingin mengatakan seperti itu karena saya membacanya sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi dari bacaan ini hendak dibingkai oleh item atau oleh pokok bahasan yang hendak mengatakan, Tuhan Yesus hendak mengatakan pada saat itu bahwa mengasihi Allah itu adalah kunci kemampuan kita untuk melakukan perintahnya. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita, aduh Bu, kita aja kurang makan, susah, bagaimana kita mau berbagi sekarang ini? Aduh Bu, ini loh saya juga keluarga saya susah. Saya sekarang udah gak mikirin gereja, gak mikirin iman, gak mikirin bagaimana menjadi saksi Tuhan. Mikir diri sendiri ini loh wis angel. Tidak Bapak Ibu, tidak demikian. Karena hakikat kita sebagai gereja, sebagai terang dan garam, yang harus berbuat sesuatu sama seperti gambaran yang saya berikan dari lukisan tadi. Semua boleh terpuruk, semua boleh tunduk, tapi Tuhan tetap berdiri kokoh dan memberkati. Masih kurang menguatkankah berkat Tuhan bagi kita? Mari kita lihat teksnya Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan tadi bahwa teks ini sangat artistik dan di frame atau dibingkai dengan item mengasihi Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Mari kita lihat pada ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, janganlah kita menafsirkan kalimat ini, kalimat perintah ini secara instruktif. Misalnya seperti ini. Ya, kalau kamu melakukan ini, itu mampu begini, begitu, mengasihi, mengampuni, berarti kamu
mengasihi aku. Bukan, itu berarti instruktif. Tuhan menyuruh, ayo kamu lakukan ini, itu. Itu berarti bukti kamu sayang aku. Bukan. Kebalik Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka akan dengan sendirinya kita dimampukan, maka dengan sendirinya kita bakal melakukan perintah dan kehendak-Nya. Mengapa? Karena ketika kita mengasihi Tuhan ada sebuah proses yang ditandai dengan perelasian. Perelasian ini yang memungkinkan kita mengenal Tuhan, menangkap keagungan-Nya, mengerti kedaulatan-Nya, merasakan kasih-Nya. Sehingga itu semua memampukan kita untuk setuju, untuk amin dengan kehendak Tuhan. Gak usah disuruh, kita akan bakal mengerjakan. Sama dengan relasi suami istri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang sayang, bilang cinta kepada suami, maka dimensi yang lain adalah kesetiaan harus ada. Seperti itu. Operasionalnya itu harus cocok dengan idealisnya. Bapak Ibu yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu pada bagian yang ke-21, 22 sampai 23 itu membingkai. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23 seolah-olah menjadi penekanan, menjadi garis bawah, menjadi stressing. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Dari mengasihi Tuhan memampukan kita untuk bakal melakukan kehendak-Nya. Dan kalau ini sudah klop, maka Tuhan Yesus dan Bapa atau realitas Allah itu yang akan datang diam dalam diri kita. Artinya kita akan menjadi komunitas Allah. Kita akan menjadi rekan kerja Allah. Kita akan menjadi partner kerja Allah dalam membangun kehidupan ini. Kita akan melakukan sesuatu tentunya di dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini. Karena situasi ini yang sedang kita lakukan. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan. Waduh angel, iya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menanggalkan Bapak Ibu panggilan untuk berbuat sesuatu sebagai partner kerja Allah, karena kita ini komunitas Allah. Karena kita ini adalah orang-orang yang memproklamirkan diri mengasihi Allah. Walaupun kita harus berupaya terus. Maka dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap dipanggil untuk berbuat sesuatu. Dan Bapak Ibu yang kasih, ketika kita berbuat sesuatu itu kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan zero. 0. Karena kita penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan keangkuhan. Kita penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat destruktif akhirnya. Tapi siapa yang kita andalkan? Nih Bapak Ibu, Parakletos, bisa dibaca nggak ya? Parakletos, ini mana Bu di bacaan nggak ada parakletosnya? Ada Bapak Ibu. Parakletos adalah bahasa Yunani dari kata
seorang penolong yang lain pada ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Seorang penolong yang lain itu bahasa Yunaninya Parakletos. Seorang penolong yang lain ini memang hadir untuk menolong. Setiap saat standby. Tidak perlu kita cas. Dia selalu ada dengan kita. Bagaimana sifat pertolongannya? Sifat pertolongannya ini adalah intensif, efektif, dan selalu fokus untuk mengarahkan kita kepada kehendak dan rencana Tuhan, tidak ke yang lain. Jadi supaya jalan kita menuju kepada kehendak Allah, kita dimampukan untuk memaksimalkan, melakukan panggilan kemitraan kita sebagai anak-anak Allah. Inilah Parakletos. Inilah yang kita andalkan Bapak Ibu, bukan kekuatan kita. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, hari Kamis kita akan memasuki hari kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata Bapak Ibu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tuhan Yesus memang akan berangkat. Tapi Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang lagi, aku datang kembali kepadamu. Ayat 18. Aku datang kembali ini adalah bentuk Parakletos itu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, mengerjakan ini dan itu, tidak, itu ada penolong, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama berat di tengah situasi ini. Ketika kita mendengar ada para medis, tenaga medis, yang harus berbulan-bulan tidak pulang dan ternyata terkontaminasi dan harus berangkat mengakhiri kehidupannya dengan COVID-19. Kita sedih. Kita juga mendengar dari sosmed bahwa ada seorang ibu yang hanya minum air saja berapa hari tanpa asupan lain sehingga akhirnya dia tidak tertolong. Dan banyak lagi ada yang teman, suami atau istri yang berangkat meninggal karena COVID-19. Dan ada juga permasalahan-permasalahan lain yang mengitari ini. Karena terkena PHK misalnya. Ini bukan alasan bagi kita untuk diam. Tapi mari kita melihat bahwa peristiwa COVID ini juga berdimensi positif bagi kita. Kita harus melihat sebuah celah bahwa justru dengan situasi dan kondisi ini kita semakin disiplin dalam beraktivitas. Kita memperhatikan menu kita supaya kita bisa sehat secara prima. Kita memperhatikan pola pergaulan kita di masa social physical distancing atau di rumah saja. Kita semakin dewasa Bapak Ibu sebenarnya. Dan di dunia edukasi, ibu-ibu yang biasanya mempercayakan anak-anaknya kepada sekolah, kepada gereja untuk dibina dalam katekisasi, sekarang harus berpikir ulang. Dia harus belajar membuka internet gimana sih pelajaran ini. Bagaimana metodenya supaya tak sampaikan dengan baik, anakku gak stres dengan cara aku mengajar. Dan banyak hal lagi yang membuat kita naik kelas sebenarnya Bapak Ibu. Ingatlah bahwa dalam situasi apapun Tuhan tetap berdiri dan memberkati. Dan pada bacaan ini kita ditegaskan,
aku akan memberikan penolong, yaitu Parakletos. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Karena aku gak tega ninggalin kamu sebagai yatim piatu. Dia akan tinggal bersamamu selamanya. Kalau aku pergi, dia akan tinggal selamanya. Bapak Ibu yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, tetap semangat Bapak Ibu. Jangan kalah oleh COVID-19. Tapi jadikan COVID-19 ini sebagai gerbang untuk kita naik kelas, untuk kita semakin maju, untuk kita menjadi negara yang dewasa dalam banyak hal. Dalam iptek, kalau dulu iptek hanya buat main aja, main game apa-apa. Sekarang mau gak mau buat belajar. Luar biasa bukan? Kita dipaksa untuk masuk kepada era yang baru. Itu positifnya. Sambil kita tetap berdoa dan waspada pada arahan Tuhan, sehingga kita bisa selamat melewati masa COVID-19 ini. Jemaat yang kekasih, saya ingin menutup renungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengan sebuah ilustrasi yang dibuat oleh dongeng. Ilustrasi ini adalah guidance judulnya ya. Ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku tidak tahu mau kemana. Aku mohon Engkau menyertai. Oke, kalau begitu percayalah kepadaku. Itu yang Tuhan bilang. Dan perahumu gayung tanpa kamu menoleh ke belakang. Deal. Seseorang ini duduk di depan mendayung perahunya. Semoga ada yang sudah lihat ya, di YouTube ada. Tetapi di tengah perjalanan dia mulai capek dan dia berkata, Tuhan, bener gak sih arahanmu ini? Kok aku lelah ya? Dia mulai ngomel. Lalu dia ngomel lagi, aku loh bekerja sendirian mendayung. Lalu dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sudah lihat. Ternyata ada seorang yang kekar, yang mendayung dengan gagah perkasa. Itulah Tuhan Yesus. Jadi yang dilakukan oleh orang tadi mendayung tidak ada artinya. Hanya partisipatif. Selebihnya adalah Tuhan Yesus yang menggerakkan perahu itu sampai berjalan, berlaju dengan baik. Demikian Bapak Ibu hidup kita sebenarnya. Kita sudah komunitas Allah. Kita sudah diberi Parakletos, sang penolong. Yakinlah Bapak Ibu bahwa di balik upaya kita ada Allah yang bekerja. Jadi jangan berhenti bekerja, jangan berhenti beraktivitas, jangan berhenti bergembira, jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti memberi diri kita untuk kehidupan ini. Bersama Tuhan kita akan terus melangkah sebagaimana rencananya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 58 ayat yang pertama dan kedua.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri sambil meletakkan tangan kanan kita di sebelah dada kiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memasuki doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita dan kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Maka mampukan kami untuk tetap fokus mengasihi Tuhan, supaya dalam diri kami tetap mengalir kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, melalui ketaatan kami mengerjakan perintah Tuhan. Kami ingin tetap bersinar, kami ingin tetap berkarya Tuhan di tengah situasi apapun. Roh Kudus-Mu kiranya bersama-sama kami sebagai penolong yang utama. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang baik yang Engkau berikan. Terima kasih kalau COVID-19 ini tidak akan membuat kami mundur, tapi justru memampukan kami untuk bisa masuk ke era baru yang lebih baik. Terpujilah Kristus. Sempurnakanlah firman-Mu dalam diri kami masing-masing dan secara berjemaat, sehingga kami masing-masing dan berjemaat boleh melakukannya, mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami teringat pada saudara-saudara kami, khususnya kami berdoa untuk Bapak Suyono yang saat ini dalam kelemahan karena rasa duka dan rasa sedih yang belum teratasi oleh karena meninggalnya putranya pada minggu yang lalu. Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengangkat hatinya ke atas dan memberikan penghiburan yang sejati. Kami percaya bahwa Engkau membersamai Bapak Suyono untuk melihat kehendak dan rencana Tuhan yang mulia di atas setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga teringat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terpapar oleh COVID. Mereka yang terbaring di rumah sakit maupun yang dikarantina di rumah. Tuhan bersama mereka, menguatkan hati mereka supaya mereka merasa memiliki Engkau, dan itu membuat mereka kuat dan mereka menjadi sembuh. Kami juga menyerahkan mereka yang sakit lainnya yang juga harus sedemikian rupa dirawat. Tuhan berkenan bersama-sama mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kesehatan prima mereka. Kami pada kesempatan ini juga berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, dan juga lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang dibuat untuk perawatan COVID-19. Tuhan, berkatilah semua karya mereka, alat-alat yang dipakai, obat-obatan yang dipakai, dan biarlah itu semua membawa keberhasilan oleh karena berkat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk masyarakat
yang harus kehilangan pekerjaan. Dan untuk anak-anak, untuk pemuda-pemuda yang harus sedemikian rupa beradaptasi dengan pola pendidikan yang baru oleh karena COVID-19 ini. Kiranya Engkau memampukan mereka supaya mereka tidak kehilangan kesempatan untuk maju oleh karena hadirnya COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa di balik semua ini Engkau tetap membersamai kami untuk terus melangkah ke arah kemajuan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Gerejamu GKJW Jemaat Babatan. Berkati Bapak Pendeta Walter Kalangi, berkati penatua, diaken, berkati semua aktivitas dan aktivis dari gerejamu ini. Sehingga di tengah situasi apapun gerejamu tetap menjadi terang dan garam, menjadi pusat kehadiran firman-Mu bagi masyarakat sekitar khususnya. Dan di mana kami sebagai anggotanya berada, kami juga membawa sinar-sinar dari kemuliaan Tuhan di tempat di mana kami berada. Sehingga gerejamu tetap bersama-sama di tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia khususnya. Tuhan menolong agar gereja-gereja di Indonesia juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatasi situasi dan kondisi ini bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Pakailah ya Tuhan semua gereja-gereja di Indonesia. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, ini bukan hal yang mudah bagi siapapun, termasuk bagi para pemimpin kami, untuk mencari solusi dari situasi dan kondisi terkait COVID-19. Maka kiranya Engkau ya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, menganugerahkan kemampuan kepada mereka untuk dapat menunaikan tugas sebaik mungkin, sehingga mereka dapat melahirkan hikmat dan kebijaksanaan yang benar-benar bisa membawa bangsa kami lepas atau keluar dari situasi yang buruk ini, menuju kepada kemajuan pada era baru yang sangat berarti. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau membersamai bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Dan kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa
jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan telah memelihara kita di kehidupan kita sehari-hari. Di situasi yang kurang berkenan ini, Tuhan juga memelihara kita dan tetap memberkati. Bila kita meresponinya, bersama kita mengumpulkan persembahan di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Kita kumpulkan persembahan dengan dasarnya yaitu dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293 sampai kita secukupnya kumpulkan persembahan. Kita bawa persembahan kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita pagi hari ini. Tuhan Allah kami, siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau selalu berkarya, memelihara, menuntun dan memberkati kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari sampai saat ini. Tuhan, kiranya berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh kami salurkan untuk sesama kami. Bila melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami juga menyerahkan setiap warga jemaat-Mu yang boleh bersyukur mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau tetap memberkati di setiap kehidupannya, pekerjaannya, dimanapun mereka berada, yang bekerja di rumah ataupun yang berwirausaha dimanapun saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir, yang saat ini boleh memuji muliakan nama-Mu. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sampai pada pengutusan dan berkat.
Jemaat kami undang berdiri, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 400 pada ayat yang ketiga. Benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikianlah rangkaian ibadah pada Minggu pagi hari ini. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita selalu berdoa semoga COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Amin. Salam Patunggilan.